Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas bilangan real, estimasi, dan logika. Materi ini disusun oleh Sartika Triwidyasari, Anetri Rahma, Fernanda Eka, dan Bila Zulfani Lestari. Dengan dosen pengampu Bu Alfa Gali Adi Rakasiwi, MPD, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kalkulus diferensial. Bilangan bulat dan rasional adalah bilangan asli yang paling sederhana. Bilangan asli mencakup 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat mencakup sebelumnya minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk mengukur panjang, berat, atau lainnya, dibutuhkan hasil bagi bilangan bulat atau bilangan rasional. Karena bilangan bulat terbilang renggang, sehingga ketelitian untuk menghitungnya kurang. Bilangan pecahan M per N dengan M dan N bilangan bulat dan N bukan 0 dalam bentuk desimal disebut juga bilangan rasional. Contoh hasil bagi bilangan bulat seperti 3 per 4, minus 7 per 8, 21 per 5, 16 per 2, dan minus 17 per 1. Sedangkan bilangan irasional biasanya berbentuk akar dan bentuk desimal yang tak hingga, seperti akar 2 dan 3 akar 7. Bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang anggotanya terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan real ini untuk mengukur jarak kanan atau kiri dengan sebuah titik asal atau biasa disebut dengan bilangan koordinat. Di dalam bilangan real juga terdapat bilangan kompleks yang artinya adalah bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian imajiner. Contohnya dengan A ditambah IB. Dengan A dan B merupakan bilangan real dan I adalah bagian imajiner. Bagan ini menunjukkan bahwa bilangan real merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Bilangan rasional irasional terdapat desimal berulang dan desimal tak berulang. Contohnya 1 per 2 menjadi 0,5, 3 per 8 menjadi 0,375, dan juga seterusnya. Sedangkan desimal berulang adalah bilangan rasional. Selanjutnya ada estimasi. Ada dua langkah dalam melakukan estimasi. Yang pertama dengan cara mendebak-debak atau mengestimasi langsung. Yang kedua memecah kasus ke dalam beberapa faktor yang lebih kecil, kemudian mengestimasi masing-masing faktor. Biasanya estimasi dilakukan sebelum mencari jawaban persisnya. Jika jawaban dekat dengan estimasi, belum tentu jawaban benar. Sebaliknya, jika jawaban dan estimasi berbeda jauh, sebaiknya periksa kembali pekerjaannya. Selanjutnya ada logika. Hasil-hasil penting dalam matematika disebut teorema. Banyak teorema dapat dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q, atau dapat dinyatakan ulang dengan P maka Q yang juga dibaca P mengimplikasikan Q, dengan P sebagai hipotesis dan Q sebagai kesimpulan. Dalam logika matematika, negasi atau ingkaran adalah operasi matematika terhadap suatu pernyataan. Operasi negasi membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. P negasi P, benar salah, salah benar. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Bentuk negasi P biasa dibaca bukan P, tidak benar bahwa P, dan sebagainya. Selanjutnya, ada pertidaksamaan dan nilai mutlak. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Himpunan pemecahan suatu pertidaksamaan biasanya terdiri dari suatu keseluruhan interval, bilangan, atau gabungan dari interval-interval yang demikian. Prosedur menyelesaikan pertidaksamaan ada 3, yaitu yang pertama adalah menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas suatu pertidaksamaan. Yang kedua, mengalihkan kedua ruas suatu pertidaksamaan dengan suatu bilangan positif. Dan yang ketiga adalah mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif. Tetapi, kemudian kita harus membalikkan arah dari tanda pertidaksamaannya. Nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan oleh X mutlak. Didefinisikan sebagai X mutlak sama dengan X jika X lebih dari 0. Sedangkan X mutlak sama dengan minus X jika X kurang dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak tidak menimbulkan masalah dalam proses perkalian dan pembagian, tetapi tidak begitu dalam proses penambahan dan pengurangan. Sifat-sifat nilai mutlak yang pertama ada nilai mutlak dari A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang kedua ada nilai mutlak dari A ditambah B kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, atau persamaan segitiga. Yang ketiga ada nilai mutlak A dibagi B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Yang keempat ada nilai mutlak A dikurangin B lebih dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B.
Ini merupakan kasus-kasus khusus dari pernyataan-pernyataan umum berikut yang berlaku ketika A lebih dari 0, seperti di bawah ini. Rumus ABC atau quadratic formula, penyelesaian untuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, diberikan oleh X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Bilangan D sama dengan B kuadrat minus 4AC disebut diskriminan dari persamaan kuadrat. Persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai dua penyelesaian real jika D kurang dari 0, atau suatu penyelesaian real jika D sama dengan 0 dan tidak memiliki penyelesaian real jika D kurang dari 0. Perhatikan bahwa nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat dan nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Ini berasal dari sifat nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak AB. Salah satu variasi yang bermanfaat dari bentuk ini adalah nilai mutlak X kurang dari Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Sistem koordinat rektanguler. Sumbu koordinat adalah garis yang berpotongan tegak lurus antara garis data sumbu X dan garis tegak itu sumbu Y yang berada di koordinat titik pusat 0,0. Sumbu koordinat ini terbagi menjadi 4 daerah atau kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Koordinat kartesius adalah koordinat yang menandai titik pada suatu bidang yang ditentukan oleh jarak dua garis lurus yang saling berpotongan sepanjang garis yang sejajar dengan salah satu sumbu dan dengan koordinat A, B, dengan A adalah koordinat X dan B adalah koordinat Y. Teorema Pythagoras mengatakan jika A dan B adalah panjang dari kedua kaki sebuah segitiga siku-siku dan C adalah sisi miringnya, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Dengan pemahaman mengenai koordinat, kita akan mendapatkan beberapa rumus, di antaranya rumus jarak D, P, Q sama dengan akar X minus X1 pangkat 2 plus Y minus Y1 pangkat 2. Kemudian persamaan lingkaran dengan X minus H pangkat 2 plus Y minus K pangkat 2 sama dengan R kuadrat dan titik tengah X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Garis lurus untuk sebuah garis melalui A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2 atau biasa disebut dengan kemiringan atau slope. M sama dengan kenaikan permajuan sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Garis yang melalui titik tap atau X1, Y1 dengan kemiringan M mempunyai persamaan Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Misal diberikan kemiringan M untuk suatu garis dan B berpotongan sumbu Y. Artinya, garis memotong sumbu Y di 0, B. Dengan memilih 0, B sebagai X1, Y1 dan membentuk kemiringan titik, maka Y minus B sama dengan M dikali X minus 0 atau Y sama dengan MX plus B. Persamaan garis. Bentuk kemiringan titik Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Dan bentuk kemiringan perpotongan adalah Y sama dengan MX plus B. Persamaan linear umum adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Dua garis yang tidak mempunyai perpotongan disebut sejajar. Dua garis yang kemiringan yang saling berkebalikan negatif disebut tegak lurus dengan kemiringan M2 sama dengan 1 per M1. Baik, sekian video pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.